Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam hormat kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi MHI selaku dosen mata kuliah studi kepesantrenan. Dan tak lupa salam kasih sayang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Tribakti Kediri. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi kita yang berjudul Konsep Dasar Kepesantrenan. Saya Arum Hidayah selaku moderator pada kali ini yang akan menemani 4 pemateri hebat yang akan mengumpas dengan tuntas tentang materi kita pada hari ini. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan dengan pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga keagamaan yang di dalamnya bertujuan untuk menyebarkan ilmu agama, yang mana siswa dan siswinya itu tinggal bersamaan dengan ustadz, ustadzah atau yang kerap dipanggil dengan Pak Yai dan Bu Nyainya. Untuk pondok pesantren itu sendiri, pasti mereka memiliki peraturan yang sangat berbeda. Akan tetapi tujuannya sama, yakni sama-sama memberikan atau mengajarkan, menyebarluaskan tentang ilmu keagamaan. Untuk selanjutnya akan diterangkan lebih detail lagi bersama 4 pemateri hebat kita, yakni Ananda Asrofiyati Fitriyah, Ananda Lailatul Maulidiyah Rahmatillah, Ananda Maulidiyah Safitri, dan Ananda Fazaluai Ilma. Selanjutnya, terdapat 5 unsur pondok pesantren. Yang pertama, adanya pondok. Pondok atau yang biasa disebut dengan asrama merupakan sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal santri. Unsur yang kedua, terdapat masjid. Masjid digunakan sebagai tempat beribadah para santri. Selain itu, masjid juga digunakan sebagai tempat pengkajian kitab yang dilakukan oleh kiai kepada santrinya. Yang ketiga, adanya santri. Santri ini biasanya berasal dari berbagai daerah yang kemudian bertempat tinggal di pondok. Dan biasanya semakin banyak jumlah santri pondok pesantren itu, maka pondok pesantren itu bisa dikatakan sebagai pesantren yang diminati oleh masyarakat. Yang keempat, adanya kiai. Kiai biasanya adalah orang yang ahli di bidang agama, dan seorang kiai ini merupakan pimpinan dari pondok pesantren. Yang kelima, adanya kurikulum atau pengkajian kitab kuning. Kurikulum ini diambil dari kitab-kitab kuno yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Dalam mengelola pondok pesantren agar bisa berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan tujuannya, tentunya memiliki pola dan sistem yang membuatnya teratur. Karena keberhasilan sebuah pondok pesantren itu bergantung pada bagaimana seorang pengasuh atau kiai mendidik santrinya, dan bergantung pada bagaimana cara pengelolaannya. Dengan ini, Syarif dalam bukunya menyatakan bahwa pada dasarnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berjalan dengan sistem pondok atau asrama dengan kiai sebagai sentral utamanya dan masjid sebagai pusat lembaganya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dalam pertumbuhan dan perkembangan pesantren mulai terlihat adanya pola umum, yang mana hal tersebut diambil dari makna istilah dari pesantren itu sendiri, yaitu menunjukkan adanya sebuah pola tertentu. Menurut Mas Udi, pada dasarnya pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam yang umumnya disampaikan dengan cara non-klasikal. Seperti kiai biasanya menyampaikan pelajaran kepada santri atau kepada muridnya berdasarkan dengan kitab-kitab yang sedang dipelajarinya. Para santri biasanya tinggal di pondok atau di asrama. Namun, pada zaman dahulu, pondok pesantren tidak memiliki asrama atau tidak memiliki pondok, sehingga mengharuskan santri-santri untuk tinggal menyebar di daerah
desa sekitar pondok pesantren tersebut. Sebutan untuk santri tersebut adalah santri kalong, yang mana mereka datang ke pondok pesantren pada waktu-waktu tertentu saja untuk mengikuti pembelajaran. Baik, materi yang selanjutnya yaitu peranan pondok pesantren, di mana di sini kami menjadikan 3 poin. Yang pertama yaitu peranan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan. Untuk poin yang kedua yaitu peranan pondok pesantren sebagai lembaga dakwah. Untuk poin yang ketiga, peranan pondok pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Baik, untuk peranan yang pertama yaitu peranan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan. Pondok pesantren memiliki model tersendiri yang dapat mendukung penuh tujuan dan hakikat pendidikan manusia, yang dapat membentuk manusia menjadi manusia yang sejati, yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang. Pondok pesantren sangat berperan penting dalam membentuk generasi muda menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pondok pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang unik dan memiliki peran strategis dalam membangun bangsa dan negara. Baik, untuk poin yang kedua yaitu peranan pondok pesantren sebagai lembaga dakwah. Di sini dakwah memiliki makna tersendiri yaitu mengajak, di mana pondok pesantren mengajak manusia dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, mengajak dalam kebaikan dan meninggalkan segala larangan. Dakwah sendiri sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri. Namun, agar dakwah dapat terlaksana dengan baik dan dapat berpengaruh bagi siapapun, maka dakwah membutuhkan suatu lembaga ataupun organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan salah satu lembaga yang dapat membantu melaksanakan dakwah dengan baik dan terarah yaitu pondok pesantren. Karena pondok pesantren sangatlah berpengaruh bagi masyarakat. Seperti contoh, ketika ada pengajian di masjid pesantren dan melibatkan seluruh masyarakat sehingga masyarakat ikut andil dan ikut serta hadir dalam acara tersebut, maka masyarakat akan mendapatkan ilmu ataupun materi yang disampaikan oleh pendakwah, penceramah, pendai ataupun sang kiai, sehingga ilmu tersebut dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ sudah terlihat bahwasannya lembaga pendidikan pondok pesantren sangat berpengaruh bagi lembaga dakwah. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu peranan pondok pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Pada umumnya, pondok pesantren hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga pondok pesantren dapat berperan sebagai penggerak untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Dawam dalam jurnalnya, bahwasanya pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, akan tetapi pondok pesantren memberikan peluang ataupun kesempatan kepada santri untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan sumber daya yang mereka miliki. Sehingga ketika mereka lulus dari pondok pesantren dan terjun kepada masyarakat, mereka tidak merasa kebingungan untuk menghadapi problematika dalam bermasyarakat. Karena mereka adalah penerus bangsa untuk memajukan suatu negara. Baik, hanya itu sedikit materi tentang peranan pondok pesantren yang dapat kami sampaikan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah umum pondok pesantren. Pada masa awal berdirinya, pondok pesantren didirikan oleh para ulama yang ingin menyebarkan agama Islam secara lebih luas dan mendalam di Indonesia. Salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia adalah Pondok Pesantren Langgar yang didirikan oleh Sunan Ampel pada abad ke-15 yang terletak di Surabaya. Lantas, bagaimana keadaan pondok pesantren pada masa awal berdirinya? Pada masa awal berdirinya, pondok pesantren didirikan di pedesaan.
Kemudian, pondok pesantren juga banyak didirikan di sekitar masjid ataupun musola, sehingga para masyarakat terdekat bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan beribadah dan juga belajar mengenai keagamaan di masjid ataupun musola tersebut. Dari waktu ke waktu, pondok pesantren terus berkembang. Hingga pada saat ini, pondok pesantren mengalami modernisasi serta perkembangan yang sangat luar biasa. Pondok pesantren dengan berani mengadopsi kurikulum umum untuk kemudian diintegrasikan dengan kurikulum keislaman. Pondok pesantren juga memperkaya dengan berbagai macam metode pengajaran yang kian beragam. Saat ini, pondok pesantren telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat maupun pemerintah, sehingga pondok pesantren memiliki peran yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek agama, sosial, maupun budaya. Gimana? Setelah presentasi ini, kalian bisa lebih banyak kan menarik tentang wawasan apa itu konsep dasar pondok pesantren di Indonesia. Kalau ada yang mau didiskusikan, tulis di kolom komentar ya. Ana Arif Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.